saya minta kita baca dulu Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita baca ayat ini supaya kita terus didorong Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan ini. Sebenarnya kita tidak mampu mempelajari ini, cuman tidak ada kalimat lain, kalimat yang tepat. Kita izinkan firman Tuhan mengajari kita. Itu yang namanya PA itu, mengizinkan firman Allah mengajar kita. Sebab manusia kita adalah ciptaan firman ini. Mustahil kita bisa mempelajari ini. Kita tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Yang bisa kita buat adalah izinkan firman itu mengajar kita dengan baik. Izinkan firman itu mengajar kita dengan baik. Kenapa kita katakan ini pelajaran firman Tuhan? Karena itulah yang kita pahami secara manusia. Itulah kosakata yang paling tepat kita bisa memahami. Tetapi esensinya sebenarnya umat Tuhan ini diajar oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus ketika kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Itu semuanya esensinya. Sehingga dengan demikian kita harus menangkap apa isi PA. Bukan semata-mata mempelajari, mustahil kita tahu itu. Tetapi memberikan hidup, diajar oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan kepada Timotius, jangan berhenti membaca, sebab dia mengajar. Jadi ketika kita PA membaca firman, sebenarnya menurut Alkitab kita tidak mempelajari, tapi dia mengajar. Dia mengajar. Itu maksudnya PA ini. Ada baiknya sebelum kita baca apa yang dikatakan Matius, lebih baik kita lihat dulu apa yang dikatakan Timotius. Sehingga kita harus tepat menempatkan diri sebagai murid di hadapan Alkitab. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, dikatakan mengenal. Ya. Kata mengenal di sini kan dipribadikan kitab itu. Ya, dipribadikan, berwujud dia menjadi satu objek. Dipersonifikasikan, sudah mengenal. Nah, diizinkan bagaimana ini Alkitab yang berpribadi ini kepada Timotius dan kepada kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Alkitab ini? Baca terus. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Nah, lihat, memberi hikmat. Ya, memberi hikmat. Memberi hikmat. Ayo. Jadi Alkitab ini memberi hikmat. Baca terus. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, menuntun. Ya, menuntun engkau kepada keselamatan terus. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita menerima ajarannya, kita mempercayai apa yang diajarkan kepada kita. Terus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, diinspirasikan. Ya, bukan diiluminasi, bukan ditafsirkan, tapi diinspirasikan dari Allah, yang datang dari Allah sendiri, ditiupkan oleh Allah ke dalam manusia itu. Bagaimana? Baca terus. Memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ini dia, ini yang tepat dalam PA ini. Jadi bukan kita mempelajari, tapi mengajar, diajar oleh Alkitab. Diajar. Sehingga ketika kita datang ibadah seperti saat ini, tempatkan diri sebagai murid, menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam Alkitab ini. Maka mutlak kita memang harus menundukkan diri sebagaimana seorang murid ketika berhadapan di bangku pelajaran, di bangku sekolah. Bangku sekolah. Jadi kita sekarang yang diajar oleh dia. Ketika kita menempatkan menjadi Alkitab ini di bawah kita,
kita mau menguasai dia, akhirnya kita akan terlepas dari maksud Allah. Tetapi ketika kita menempatkan diri sebagai murid di hadapan Alkitab, dia akan mengajar kita. Banyak hal kita tidak pahami bahasa Alkitab. Banyak hal kita tidak bisa menangkap kehendak Allah. Tetapi ketika kita berdiam diri, percaya, dan menempatkan firman itu betul-betul pribadi yang mengajar, kita akan melihat nanti perjalanan-perjalanan kita di dunia ini diajar oleh dia. Sebab tidak satu manusia pun, pendeta atau penginjil, sedahsyat apapun yang bisa, yang mampu memahami Alkitab ini sebagaimana pemahaman dengan ilmu-ilmu sekuler yang ada di dunia ini. Sehingga diminta cara kita, pendekatan kita kepada Alkitab. Nanti ketika Hamba Tuhan bulan 5 ini GPT khususnya mengadakan KKR di Surabaya, di mana di sana dia buat suatu modul, cuma satu modulnya. Itu pun judulnya menjadi persoalan, memahami Alkitab secara utuh. Tapi sesungguhnya tidak. Bagaimana kita supaya diajar oleh Alkitab? Sehingga nanti dipaparkan di sana. Bagaimana pendekatan kita terhadap Alkitab? Sebab pendekatan kita yang salah, kita langsung memfokuskan kemampuan IQ kita. Kita akan keteteran nanti. Tetapi ketika kita menyerah, berdoa, tahu, menyadari bahwa kita hanya sebatas manusia, sudah berdosa lagi, berhadapan dengan Alkitab, kita datang dengan air mata, dengan kesungguhan membutuhkan ajarannya, di situ dia akan menjadi pribadi yang mengajar. Kesalahan-kesalahan sekolah teologi dibangun Alkitab itu hanya seperti buku sekuler. Akhirnya sampai saat ini bingung dengan Alkitab. Akhirnya diakhiri dengan ideologi-ideologi yang baru yang membawa manusia, kita lihat sekarang, akhirnya tersesat dengan pikirannya sendiri. Karena mencoba menguasai Alkitab. Tetapi sebenarnya yang tepat, berikan diri kita dikuasai penuh oleh Alkitab. Berikan diri kita dikuasai penuh oleh dia. Sehingga ketika kita datang membaca, begitu kita baca, langsung apa yang kita baca, kita turuti. Dan itu yang menjadi guru, sehingga dibawa kita ke dalam kemenangan. Itu sebabnya bangsa Israel ketika mereka menerima Taurat di Gunung Sinai, langsung ditaruh di peti perjanjian, itu yang memimpin, dan mereka terpimpin memang. Dan selalu ada kuasa Allah. Selalu ada mujizat. Dan senantiasa berkemenangan. Dia tahu mereka kapan penat. Peti perjanjian itu berhenti sendiri. Coba kita lihat pergerakannya. Mereka dengar suara. Setelah mereka dengar suara, pada pasal 19, pasal 20, dan seterusnya sampai pasal 24, dikatakan, ayo bikin tabernakel. Kemudian buat peti perjanjian, taruh di situ hukum itu. Kemudian pikul dia di depan. Dan akhirnya berpribadi dia. Mereka, apa yang mereka dengar, menempatkan diri bangsa Israel, mengangkat ini tabut perjanjian lebih tinggi dari mereka. Akhirnya mendatangkan keajaiban, kemenangan, dan kekuatan yang tidak datang dari manusianya. Sampai tembok Jeriko bisa rubuh. Sampai sungai Yordan bisa dibelah. Sampai yang namanya Balak ketakutan, Bileam kebingungan. Seluruh orang-orang yang ada di dataran Moab juga tidak bisa berkutik menghadapi gerak langkah bangsa Israel karena dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga yang perlu sekarang dalam PA semacam ini, sebab saya juga selalu berdoa. Gimana ya? Sebab saya selalu menyesali diri ketika saya melihat juga kehidupan kita, kehidupan saya tidak menangkap firman. Saya selalu katakan kepada Tuhan, saya yang salah pasti di sini. Karena saya kurang cakap mengajar, kurang cakap menjelaskan, kurang bisa untuk menyampaikan firman itu sesuai dengan kehendak Allah. Hanya banyak kali umat Tuhan tidak bisa mengerjakan. Dia berhenti hanya di pendengaran. Bila masuk sedikit mengerti sampai di otak, udah dahsyat ini. Tapi tidak sampai dia berjalan menjadi iman. Apalagi kalau bisa iman itu terus menjadi permanen, duduk di hati kita, itu dia.
Sehingga menjadi suatu pribadi yang kuat ada dalam kehidupan kita. Sebab peti perjanjian akan kita lihat nanti dibuat dalam dua bagian. Kesatuan gereja dengan Kristus, kesatuan tabut dengan tutup itu membuat dahsyat. Itu soalnya gereja dulu dibentuk. Caranya yaitu dengan datangnya Kristus sebagai manusia membentuk gereja itu. Setelah dibentuk gereja itu, Yesus naik. Dia datang lagi dengan Roh Kudusnya. Dia datang lagi dengan segala firman-Nya menjadi tutup, menutup gereja itu. Kita harus lihat pergerakan cara Allah mengajar kita. Seringkali sudah bolak-balik kita baca dan pelajari tabernakel, enggak kita tahu maksudnya. Kita bisa menjelaskan, oh ini maksudnya ini emas, ini ada kayunya gini, sampai di situ. Enggak bisa kita mengerti apa yang dimaksud Allah dengan alat itu. Saya sendiri mengalami, makanya setiap kali habis PA begini saya berdoa, apa maksud Tuhan? Sebab bukan detail-detailnya itu sebenarnya yang kita mau tangkap, tapi dia sedang membangun suatu konstruksi hukum menjadi suatu wujud yang bisa menyelamatkan. Sehingga dikatakan di sana ayat yang ke-16, baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini mengajar, makanya kita izinkanlah Alkitab ini jadi guru. Jangan kita remehkan atau kita kangkangi, malah kita menunggangi Alkitab. Tapi kita izinkan dia jadi guru terus untuk menyatakan kesalahan. Nah, ya, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Betul-betul ditulis di sini firman itu berpribadi. Alkitab ini pribadi Allah. Logos ini. Tujuannya apa? Supaya kita diajar. Apa yang diajar? Mengerti maksud Tuhan. Setelah mengerti maksud Tuhan, kita merespon dengan baik. Kita tahu di mana kesalahan. Kesalahan berpikir kita, kesalahan bertingkah laku kita, kesalahan dalam seluruh kehidupan kita. Sebab memang manusia kita ini sudah jatuh dalam dosa, semua kesalahan melulu. Jadi kita harus sadari, setiap kali kita datang mendengar firman, memang esensinya supaya ditunjuk kesalahan kita. Itu sebabnya selalu kayu penaga itu kan langsung ditebang, digergaji, semua itu kesalahan. Terus dia diolah. Setelah kesalahan ini diperbaiki, terus apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, akhirnya diperbaiki kelakuan. Kelakuan tadi oleh karena kesalahan yang selalu dikerjakan, pasti kelakuan juga jadi bobrok. Begini umat Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan kita dalam segala hal salah berpikir, akhirnya kelakuan kita sesuai dengan cara berpikir yang salah itu. Salah kita menangkapi kekristenan, akhirnya kekristenan kita juga menjadi Kristen yang salah dalam berperilaku. Itu sebabnya datang itu firman Tuhan. Itu makanya kita berdoa supaya Tuhan membuka telinga kita, sebab jahatnya iblis. Sebab iman datang dari pendengaran. Yang pertama dia itu telinga kita nggak bisa mendengar. Iya, telinga jasmani sampai kepada telinga rohani. Telinga jasmani dia tutup dengan kelemahan kita, dengan fisik kita, dengan segala keberadaan kita. Begitu telinga jasmani tutup, akhirnya telinga rohani juga tertutup. Tetapi ada yang luar biasa, kalau telinga rohani kita terbuka, telinga jasmani juga terbuka. Itu saja mulai rindu mendengar firman. Apapun kelemahan-kelemahan fisik akan dibuka oleh kerinduan yang kuat dari Tuhan. Apapun perkara yang terjadi sama kita akan dilawan oleh kuasa hati kita, kasih yang mula-mula itu. Sehingga telinga kita bisa mendengar.
Setelah diajar, hasilnya apa? Bisa kita tahu di mana kita salah. Setelah kita tahu di mana kita salah, akhirnya kelakuan kita berubah. Nah, kalau kelakuan kita berubah dikatakan dalam Yesaya pasal 6, apa dikatakan? Jawaban daripada Yesaya, setelah diperbaiki dia, apa dikatakan? Utuslah aku. Layak diutus. Layak menjadi peti perjanjian yang selalu dinamis bergerak. Kenapa kita tidak berani mengatakan, utus saya Tuhan untuk jiwa-jiwa, utus saya untuk pelayanan? Kenapa kita senantiasa memaksa supaya Tuhan itu yang datang sama kita? So, gereja begitu mengalami pembaruan-pembaruan, seluruh kehidupan ini diperbaiki oleh kuasa firman, yang datang cuma satu kata, utuslah aku. Pakai saya Tuhan. Kenapa gereja sekarang tidak mau dipakai Tuhan? Hanya ingin supaya hidupnya terus diperhatikan oleh Tuhan. Tidak bisa memberikan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kondisi gereja hari-hari. Tidak mau lagi diutus oleh Tuhan. Kalau diutus oleh kebutuhan daging, mau dia. Sehingga menjadi hamba mamon. Bukan hamba kebenaran. Sebab diutus Tuhan itu hamba kebenaran. Kenapa bisa diutus? Kalau kita lihat nanti coba, kita akan lihat lagi ke dalam Yesaya supaya kita lihat. Setelah melihat pribadi Allah, dia tahu di mana dia salah. Setelah dia tahu di mana dia salah, langsung Tuhan bilang, saya perbaiki kesalahan. Setelah diperbaiki kesalahan, apa dikatakan? Utuslah aku. Kalau kita semua di Batam Kota ini, mulai dari saya, senantiasa mengalami perbaikan-perbaikan dari firman Tuhan, tidak bisa kita ditahan, terus senantiasa ingin melayani Tuhan. Pasti itu. Sebab bukti kita tidak mengalami gairah melayani Tuhan, itu bukti kita sedang dikuasai dosa. Sebab bangsa Israel, ketika mereka dikuasai Firaun, mereka tidak mau keluar. Tapi begitu mereka dikuasai oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, bergerak mereka. Langsung mau keluar. Tidak mau ditahan oleh Firaun. Apapun tekanan, dia terus hadir. Sampai ketika dikejar, dia terus berjalan. Kenapa? Kuatnya kuasa firman Tuhan yang merubah hati mereka. Hati yang diperbudak Mesir, sekarang diperhamba oleh Tuhan. Sebab alasan mereka cuma satu, kami mau beribadah 3 hari ke padang gurun. Sementara Firaun tidak boleh, ada banyak kerjamu. Ada banyak yang harus kerjakan. Ngapain lama-lama? Tapi Israel mengatakan tidak boleh, kami harus pergi. Akhirnya terus pergulatan ini. Ternyata kuasa firman yang disampaikan oleh Allah melalui Musa tidak mampu dihadapi oleh Firaun. Tidak mampu dihadapi oleh Firaun. Ternyata firman itu berkarya juga menekan Firaun. Jadi begitu umat Tuhan. Kenapa kita senantiasa gamang dalam mengiring Tuhan ini? Selalu bingung, selalu ketakutan, selalu mengadakan evaluasi atau kalkulasi. Gimana ya melayani Tuhan kalau masih begitu suara kita, suara batin kita, tidak pernah kita akan melihat kedahsyatan Allah. Selalu berkata bagaimana ya? Bagaimana nanti? Ketakutan ini terus dimasukkan oleh iblis. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu, yang pertama tidak bisa menjadi mempelai Tuhan, penakut. Sehingga di sini dikatakan semua itu karena kita tidak mau diperbaiki oleh firman. So, akhirnya nanti begitu diutus dia. Ulangi baca ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Satu, didaftarkan ini, mengajar. Orang yang telah diajar bagaimana? Untuk menyatakan kesalahan. Nah itu, langsung menyadari diri, saya banyak salah. Setelah kesalahan itu dinyatakan, kita bertobat, akhirnya apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Akhirnya kelakuan kita, kepribadian kita berubah itu. Setelah itu baca terus. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Akhirnya senantiasa bisa memahami apa yang benar di hadapan Allah.
Apa yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Kalau sudah sampai ke sana, ayat di bawahnya, Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan ini yang dikatakan baik. Yesaya, utuslah. Utuslah. Itu umat Tuhan, itu sebabnya kita harus melihat. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya juga selalu mengadakan koreksi. Masih menyala ke hati saya memenangkan jiwa-jiwa. Masih menyala ke hati saya untuk memuliakan Tuhan. Masih menyala ke hati saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Atau sudah makin merosot. Itu harus kita ukur setiap hari. Yang saya katakan pada hari Minggu, definisikan terus kekristenan itu. Sebab kekristenan ini kita utusan Tuhan. Ketika roh yang diutus Tuhan ini tidak menyala lagi, akhirnya kita melihat kita tidak lagi di dalam rencana dan kehendak Allah. Sudah menjadi di dalam dan rencana kita. Sehingga kita harus berdoa. Sebab ini yang diminta Tuhan. Apa sih pekerjaan baik? Tidak ada pekerjaan baik selain hanya satu, yaitu merespon apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu melakukan pemberitaan rencana Tuhan di dunia ini. Sebab manusia dicipta Tuhan bukan untuk rencana manusia, tetapi manusia dicipta Tuhan untuk rencana Allah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kita tua, ada rencana Tuhan di masa tua kita. Ketika kita muda, ada rencana Tuhan di masa muda kita. Ketika kita masuk dalam nikah, ada rencana Tuhan di dalam nikah kita. Ketika kita apapun yang kita buat, ada rencana Tuhan di situ. Sebab Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menentukan saat dan waktu. Itu dikatakan dalam kitab Daniel. Dia mengatur saat dan waktu. Itu makanya dikatakan pengkhotbah, segala waktu indah pada waktu. Apapun waktu yang datang sama kita tetap menjadi indah. Karena apa? Tuhan yang mengatur itu semua. Kenapa? Karena memang kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Maka kita pastikan umat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, pastikan kehidupan kita ini tiap detik di mana kita sedang berdiri, definisikan terus apa yang kita kerja. Sehingga ketika kita bisa demikian, dikatakan di sini, dengan demikian tiap-tiap manusia. Tentunya manusia siapa? Sebab ini dikatakan jadi manusia. Orang yang sudah ditransformasi oleh firman Tuhan. Kepunyaan Allah. Langsung dikatakan diperlengkapi. Bukan kita lagi butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Begitu kita sudah menjadi peti perjanjian, Tuhan memperlengkapi bagaimana peti perjanjian ini supaya bergerak. Itu soalnya dalam Matius dikatakan, cari dulu kerajaan Allah. Segala sesuatu ditambahkan, ini perlengkapan untuk terus mencari kerajaan Allah itu. Tadi kita bernyanyi, dialah roti hidup. Dan bangsa Israel selalu cari ini roti hidup ini tiap pagi. Begitu matahari bersinar, itu yang pertama mereka cari. Sebagaimana kita di dunia ini. Begitu kita buka mata, apa yang pertama kita cari? Pasti itu kita cari. Apa yang berkaitan dengan apa yang kita makan dan minum. Jadi kalau kita betul-betul hidup dalam firman Tuhan, pertama sekali begitu kita buka mata disadarkan, siapa yang kita cari? Pasti kita langsung rindu mencari Tuhan. Saya tidak tahu apa masih kita alami. Atau kita sudah merasa terpaksa, aduh udah pagi lagi, sembahyang pagi lagi. Cepat sekali belum puas tidur kan ini. Tetapi begitu kita terus mengalami pembaruan dari firman Tuhan, langsung kita cari. Sehingga kita bernyanyi, ku cari apa dikatakan? Amin ya. Pasti kita cari wajah Tuhan dalam hal apapun. Kita cari. Begitu kita cari wajah Tuhan, baru kita berkata, sungguh indah kau Tuhan. Kita bernyanyi dulu lah, saya rindu nyanyikan ini. Ku cari wajahmu. Sebab bernyanyi ini pun menjadi sukacita bagi saya. Ku cari wajah, penuhkan kasih,
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Kau sungguh indah. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lihat, langsung kita Habakuk datang. Tuhan itu tempat pengungsian ketika datang banjir dan air. Mencari wajah Tuhan. Pasti itu yang kita cari. Sehingga kita selalu menanti kapan pagi. Kapan jam 5 pagi. Dan nanti kenapa saya mau berdoa. Ini kita cemberut jam 5 lah. Padahal sebenarnya bagi umat Tuhan, kita nanti kapan jam ibadah ya. Ini baru kemarin hari Minggu udah PA lagi. Besok mau Jumat lagi. Kok ibadah terus? Wah ini. Terasa firman kemarin aja belum diingat. Sekarang sudah datang lagi. Kenapa? Hati kita tidak lagi hidup. Jadi pagi hari itu umat Tuhan melurut Mazmur, dia nanti-nanti. Kapan ya fajar bersinar? Dia mau bertemu ke rumah Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan justru banyak pendeta, imam, justru pagi hari ngomel, kau udah pagi ya. Masih semangat kita kalau pagi-pagi hadir rumah Tuhan? Masih semangat nih kalau pagi datang langsung bersorak, haleluya, amin. Kalau orang sakit, pernah kita sakit? Yang kita nanti selalu apa? Pagi. Sebab kalau kita sakit malam, aduh, kapan pagi ya? Sakit apapun kita paling takut kalau sakit malam. Selalu kita jam berapa? Masih jam 2. Begitu jam 5 mulai kita keluar. Begitu kita umat Tuhan ini selalu menantikan fajar menyingsing. Hari yang bahagia, menyembah Tuhan. Sedih memang ya. Saya juga sering kali rasa sedih memang manusia ini. Terus dikacaukan oleh iblis. Pagi hari yang baik, kita tidak bisa bersyukur. Datang sore kita ngomel. Padahal dikatakan di sini, ketika kita terus mengalami firman Tuhan, mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, kita menjadi dahsyat. Nah, orang yang dahsyat ini diluncurkan Tuhan. Senantiasa bertemu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemanapun kita pergi, selalu Tuhan temukan dengan pekerjaan yang baik. Coba ulangi baca ayat yang ke-17 ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Ketika kita sekolah pun, Tuhan perlengkapi kita. Karena tujuannya nanti untuk yang baik ini. Ketika kita bekerja diperlengkapi. Karena tujuannya untuk yang baik. Apa sih yang baik? Untuk kemajuan Injil. Untuk rencana Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ketika ini menjadi fokus dalam kehidupan kita, segala sesuatu ditambahkan. Sebab Adam dan Hawa, apa sih perintah Tuhan kepada dia? Rawat itu Eden. Rawat itu Eden. Tuhan katakan, di situ sudah banyak pohon-pohon yang berbiji menjadi makanan. Asal ada merawat saja.
Eden sudah kita tahu hubungan mempelai pria dan wanita. Hubungan Kristus dengan jemaat, rawat dengan baik ibadah itu. Tuhan sudah menumbuhkan di sana makanan-makanan yang berbiji untuk makanan kita. Sehingga di dalam Matius pasal 16 kita baca, Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan Nah, ini menguasainya. gereja ini. Begitu kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, mengenal apa yang sedang diemban oleh Yesus. Sebab pertanyaan, siapa saya menurut kata orang? Apa tugas saya menurut kata orang? Orang yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan ini, itu, membaptis ini. Yesus tidak puas dengan itu. Jadi siapa saya? Sejauh mana orang memahami maksud saya? Ketika dikatakan engkaulah Mesias, Mesias yang diutus oleh Allah untuk rencana Allah, dikatakan ketika Petrus mengalami, engkau hebat, bahwa engkau sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikerjakan oleh Allah. Hebat, kata Tuhan kepada Petrus. Engkau akan kuat. Engkau akan kuat. Kita pun umat Tuhan di Batam Kota, kalau kita bisa merespon, mengerti apa yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan kita, kuat kita. Bahkan dikatakan alam maut tidak bisa menyentuh. Kenapa? Menyatu peti dengan tutup itu. Sebab penyatuan itu yang dimaksud. Bahwa penyatuan ini di mana Kristus mau duduk dengan gerejanya. Dia mau menyatu dengan kita. Sehingga siapa saya menurut kata orang? Bahwa dia mau menyatu dengan kita. Nah, kalau kita mengerti maksud daripada Allah terhadap kekristenan ini, di situ kita kuat. Dan tidak dijamah oleh alam maut. Alam maut ini termasuk kekurangan makan. Itu menjadi alam kematian. Kebodohan, itu juga alam kematian. Namanya juga alam. Semua yang bernuansa mematikan. Termasuk ketertinggalan, termasuk kemalasan, kelambanan. Itu alam maut. Sudah dikatakan alam maut ini di dalam Mazmur, Amsal Solomon juga ada. Pemalas ini dikatakan mendadak akan dirampok oleh maut. Jadi kemalasan itu juga alam maut. Makanya diminta belajar kepada semut yang tidak mau dikuasai alam maut. Dia selalu aktif. Gereja ketika kita tidak aktif lagi melayani Tuhan dalam seluruh pergerakan-pergerakan tahbisan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita sedang berada di alam maut. Belum maut, tapi sudah berada di situasi maut. Itu semuanya umat Tuhan. Jangan masuki alam maut ini. Sebab akhirnya nanti betul-betul maut. Sehingga dikatakan Tuhan di sini, pengertian kita akan maksud Allah itu sudah menolong kita, tidak bisa dijamah oleh alam maut, termasuk kegagalan-kegagalan. Alam maut tidak akan menguasainya. Baca terus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Ya, malah surga. diberikan kepada dia suatu otoritas dan mandat untuk menggunakan seluruh apa yang ada di surga dalam kerajaan Allah. Ada kuasa di sana.
Ada mujizat di sana. Ada berkat di sana. Ada kesembuhan di sana. Ada penghiburan di sana. Surga semua ada. Hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita tinggal buka saja. Namanya juga tersimpan itu. Tapi sejauhnya rapi-rapinya disimpan. Kalau kita dikasih kunci, tinggal kita membuka kapan saja. Sehingga diberikan kepada Petrus, kepada gereja, kepada kita semua, yaitu apa? Kenyamanan di tengah situasi apapun. Karena kita memegang kunci. Itu makanya Yusuf tadi disetir oleh pembukaan. Mesir boleh saja kelaparan, Kanaan juga kelaparan. Tapi Yusuf memegang kunci. Malah dia di tengah kelaparan, dia diberkati, bukan hanya diberkati. Oleh karena gandum yang ada sama Yusuf, semua uang di Mesir diberikan kepada dia. Sebab seluruh orang Mesir mengatakan, uang kami sama kamu aja, supaya kami dapat gandum. Ternyata dibuktikan, uang tidak bisa menolong sedikit jua pun. Mau dicek, berbahagia pribadi-pribadi yang datang di Nagoya Plaza ketika memang memiliki iman. Tetapi ketika datang tidak mengerti apa-apa, lebih cilaka lagi. Sebab ternyata kehidupan itu roti hidup di tangan Yusuf. Yusuf itu adalah referensi gereja. Gereja di dalam kemuliaannya. Sebab Yusuf yang bermimpi dalam Kejadian pasal 17. Yusuf yang sama ini ditampilkan lagi dalam Wahyu pasal yang ke-12, sama. Di mana dia bermahkotakan 12 bintang, matahari dan bulan. Yusuf juga mimpi itu. Bulan, bintang, matahari menguasai dia. Itu menunjukkan gereja di tengah dunia yang sedang dilanda kelaparan ini. Juga di tengah Kristen yang sedang kelaparan ini. Justru Yusuf tidak kelaparan. Malah kelaparan itu membuat Yusuf, oleh karena dia memiliki gandum, semua uang mengalir ke dia. Bukan hanya uang, sampai kepada peliharaan daripada bangsa Mesir, termasuk kuda segala macam, mengalir ke dia. Ternyata investasi, harta mereka tidak bisa menjamin nyawa mereka. Malah yang terakhir, tanah milik mereka pun diserahkan kepada Yusuf. Uang, semua peliharaan mereka, malah tanah sebagai warisan, nggak bisa memperjuangkan nyawa mereka. Di tangan Yusuf kehidupan itu roti hidup. Itu saja alam maut tidak bisa menjamah. Ketika firman ini memang menjadi hidup kita. Ada baiknya kita lihat sajalah. Ditahan dulu itu ya, Matius pasal yang ke-16. Kita lihat Kejadian. Pasal 47. Mari kita lihat. Ayat 13. Mari dengan cepat dikejar ya. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Tidak ada makanan, terus. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sangat hebat, terus. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Istana pun kelaparan. Bayangin, setinggi apapun jabatan manusia, enggak bisa menjamin dia hidup. Mulai diurut sekarang, baca di bawahnya. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Lihat tuh, uang hanya mengalir. Coba kami pendeta ini, bapak-bapak pendeta yang dikasih Tuhan, kalau memang betul firman ini menjadi milik kita, uang itu datang sendiri. Saya juga jadi heran, kok pendeta sibuk cari uang, bikin ini, bikin itu, supaya ada uang. Repot ini. Seperti firman itu tidak bisa menghadirkan segala perkara. Tetapi ketika juga ada para pelayan membuat begitu, kita juga tidak perlu menghakimi itu. Kita buktikan supaya mereka juga bergairah menerima firman Tuhan. Sebab Abraham kan gitu berkatnya kan. Dia dipanggil Tuhan dia. Asal dia mau sungguh-sungguh di dalam panggilan itu. Kamu dikatakan saya berkati untuk jadi berkat.
Asal kita mau dipanggil Tuhan aja dengan baik-baik. Imam-imam yang dicinta oleh itu, asal tapisanmu baik-baik aja. Baik-baik itu aja. Asal tapisan kita baik-baik, sudah selesai semuanya. Tapi begitu tapisan kita tidak baik, memang persoalan. So ternyata Yusuf nggak cari uang, uang datang sama dia. Betul ya? Entah salahnya Alkitabnya si Payung. Mari sama-sama dulu kita baca. Siapa tahu salah si Payung baca. Ayat 14, si Payung menjadi memimpin. 3, 2, iya. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Bayangin, ketika datang, jadi mengumpulkan di sana, bukan Yusuf pergi kemana-mana mondar-mandir, enggak, dia sini dia. Gandum itu dia miliki. Datang uang itu kumpul. Enak kerja begini ya. Jadi Yusuf nggak cari uang, apa kerjanya? Berdiri saja, uang datang. Enak ya? Siapa? Di mana ada kantor begini? Uang yang datang nggak ada ya? Datang gitu. Itulah Tuhan. Sampai sejauh ini maksud Tuhan bagi seluruh kehidupan kita. Yang jadi masalah sekarang, betul nggak firman itu bertimbun-timbun di hati kita? Kata Kolose, hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya bertimbun-timbun di hatimu. Bukan ayat yang bertimbun dan kita hafal, kita kerjakan baik-baik. Datang uang yang tiap hari kita sibuk masalah uang ini kan. Siapapun kita gigit kalau sudah bicara soal uang, betul ya? Betul sama Tuhan? Diri kita pun kita gigit. Buktinya ada banyak orang mau bunuh diri karena nggak ada uang. Setelah itu apa lagi? Dan Yusuf membawa. Terus kita lompat ayat yang ke-16. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Nah ini lihat, banyak investasinya, banyak tabungannya. Ternak ini bagaikan tabungan, yaitu harta bergerak. Betul sama Tuhan? Berapa kita tahu harta? Kekayaan dalam bentuk apa? Uang. Itu makanya kita bolak-balik lihat kurs, gitu ya. Kekayaan dalam bentuk obligasi. Kekayaan apa lagi? Bentuk investasi. Harta yang bergerak dengan harta apa? Yang duduk-duduk. Uang ini lihat, yang bisa dimanfaatkan. Sekarang harta bergerak, sampai harta tidak bergerak, tanah nanti. Semua datang kepada Yusuf. Hebat lu gereja. Coba ayat 16. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti Masalah ternakmu makanan itu. ini. Ternyata lihat, harta yang bergerak, banyak harta kita bergerak ya, sepeda motor, mobil, bergerak semua itu kan. Gak bisa juga mempertahankan nyawa kita. Baca terus. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda. Langsung kuda. Kuda zaman dulu alat kendaraan paling termewah. Sekarang ini sudah menjadi pesawat 737 Boeing. Karena dulu tidak ada pesawat. Makanya dulu Raja Salman naik pesawat. Sekarang kalau dulu Raja Salman naik apa? Kuda. Raja Salomo. Sebab Salman itu artinya Salomo. Dalam bahasa Arab jadi apa? Itu sebabnya lihat. Ini harta bergerak. Ini pun akhirnya tidak bisa ditahan. Tidak bisa memberikan kenyamanan. Hanya gandum. Gak ada uang. Ternyata uang gak bisa dipertahankan. Sekarang harta bergerak. Udah, apalagi? Kumpulan kambing domba Ya, dan kumpulan lembu sapi ya. dan keledainya
Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Iya, akhirnya semua diambil Yusuf semua. Hanya satu milik Yusuf, gandum. Hanya satu milik kita umat Tuhan, firman. Betul-betul miliki firman itu. Masalahnya kan kita banyak kali mengatakan firman, firman. Tetapi firman itu tidak kita miliki. Setelah itu sudah dijual semua harta bergerak. Tadi uang habis, harta bergerak habis. Sekarang butuh makanan lagi. Ayat yang ke-19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Nah, sekarang harta tidak bergerak. Tinggal ini pertahanan terakhir, yaitu apa? Tanah. Betul ya? Betapa bangga kita kalau punya tanah di Pulau Batam, betul? Saya mau tanya, senang kita punya tanah? Bolak-balik kita ukur, padahal nggak pernah berkurang ukuran. Sekali 3 bulan ukur lagi. Bolak-balik lihat mana suratnya. Ini nggak baik-baik, nggak bisa. Sampai kita bingung. Ternyata nggak bisa. Ini Alkitab menulis, tidak bisa menolong. Sampai diri mereka pun tidak bisa menolong. Ini yang terakhir. Sehingga apa dikatakan? Baca terus. Belilah kami Terus. dan tanah kami sebagai ganti makanan. Terus. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Nah, akhirnya Yusuf betul-betul jadi raja. Gandum itu masalah ekonomi tunduk. Kemudian bintang bulan itu masalah tahta tunduk. Maka kita sekarang umat Tuhan di Batam Kota jangan remehkan harta yang diberikan Tuhan. Yusuf tidak mau melepaskan itu. Walaupun Yusuf harus masuk dalam penderitaan di rumah Potifar, dia masuk di penjara, dia tidak lepaskan hartanya. Akhirnya kita lihat sampai dia jadi raja, dia sekarang memegang, sehingga disebut dalam Filipi semua lidah harus mengaku, semua lutut harus bertelut bahwa Yesus adalah apa? Ini kapan? Kita sudah baca pada hari Minggu. Ternyata gereja dalam persekutuannya dengan Kristus dalam kitab Wahyu akhirnya menjadi raja dan hakim. Raja dan hakim. Sekarang jadi hamba. Akhirnya Yusuf dikatakan ayat yang ke-25, ayat 25. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Engkau telah memelihara hidup kami. Terus. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, Ya. biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Firaun ditempatkan di sini Allah, raja di atas segala raja. Ingat baik-baik. Inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita nikmat. Itu sebabnya diminta kita. Kalau tadi dalam Matius, kita kembali ke sana. Sebab kita tadi dari sana. Matius pasal yang ke-16. Tidak bisa dijamah oleh alam maut. Walaupun alam itu datang, situasi itu datang. Tapi situasi yang begitu genting itu dibuat Tuhan bagi gereja Tuhan menjadi kemuliaan. Sebab di dalam Mazmur dikatakan, orang lain kelaparan, tapi hamba-hambaku makan. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, terus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ini maksudnya apa? Inilah kesatuan peti perjanjian dengan tutup pendamaian itu. Sehingga gereja sekarang memiliki otoritas dan kedaulatan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia lepas di sorga. Sebab itu dipertontonkan, didemonstrasikan
bangsa Israel ketika peti perjanjian bersama dengan mereka. Apa yang mereka kerjakan selalu mendatangkan keajaiban dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita dibuat PA oleh Tuhan saat ini. Makanya peti perjanjian dibagi dua. Asal betul-betul kita sudah jadi peti, pasti ditutup oleh Tuhan. Jadi sekarang maulah kita dibentuk menjadi tubuh Kristus. Maulah kita dibentuk menjadi gereja Tuhan. Hanya mau saja membuat firman itu mencipta dalam kehidupan kita. Coba pernah tampilkan ya, bagaimana peti perjanjian ini bisa yang bisa tutup buka. Sementara pernah menaikkan itu, kita lihat kembali dalam Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai 20 kita lihat. Ya. Dinaikkan aja itu ya, nggak usah ditulis. Sebab ada dia. Ya, ini. Lihat, asal mau kita sudah jadi peti, mau aja. Asal mau kita jadi peti sesuai dengan ukuran dan isinya, betul-betul demikian ini, masih banyak kita belum pelajari. Kita kan baru lihat kayu penaga disalut dengan emas. Kita sudah lihat ukurannya, baru kita lihat bagaimana pergerakannya. Sebab ini tujuan menurutnya mobil, pergerakan ini. Bahwa gereja Tuhan yang dibentuk dengan baik itu selalu bergerak. Bahasa daripada Tawarik, mengembara. Sebab kita pendatang dan perantau di dunia, mengembara. Amin buat Tuhan. Sifat gereja, hati kita bahwa dunia ini bukan milik kita, kita sedang lewat dari sini. Alangkah bahayanya kita Kristen, bahwa kita mau tinggal di dunia ini. Buktinya dari hati kita yang terikat terus. Bangga kita dengan dunia ini. Paulus malah tidak bangga. Bangganya dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan ini Alkitab mengatakan pengembaraan. Itu sebenarnya dibuat ini, tanda harus mengembara. Mengembara dalam konteks yang bagaimana? Nanti akan kita lihat di sini ada 7 kali percikan darah. Di sini percikan darah. Ini dahsyatnya kesatuan gereja dengan Allah itu. Yaitu disatukan oleh korban Kristus. Disatukan oleh korban Kristus. Sehingga nanti kalau sudah dibentuk ada isinya baru ditutup dia. Ya, sekarang turunkan. Nah, jadi begini dia. Sehingga kalau orang melihat Kristen itu kan dia tidak lihat apa-apa. Ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita mau lihat Tuhan Yesus kelihatan di peti perjanjian, sehingga menjadi satu dan satu. Sebab itu yang dimaksud dengan tutupan gerak-gerak, menyatukan dan satu, betul-betul satu. Sehingga orang tidak tahu bahwa ini dua bagian. Sehingga orang tidak tahu. Orang melihat kita manusia, sesungguhnya Yesus dalam kita. Yesus dilihat sebagai manusia, sesungguhnya dia adalah Allah. Begitu juga kekristenan. Orang mengatakan kita penduduk Indonesia, sesungguhnya kita dari sorga, kata Tuhan Yesus. Kamu tidak datang dari dunia ini. Paulus mengatakan walaupun kami di dunia, tetapi bukan orang dunia. Adapun hidupku bukannya aku lagi. Sampai sejauh ini maksud PA ini. Jadi kita tidak boleh berhenti kayu ini, kayu itu, kayu. Yang perlu kita pahami, yang diminta Tuhan bagaimana kita dibentuk menjadi tubuh Kristus supaya menjadi satu dengan Allah. Ketika detailnya dijelaskan ini, itu, ini, dan itu adalah proses yang harus kita ikuti supaya menjadi bentuk demikian. Sehingga apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia lepas di sorga. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal 25. Gambar ini di sini. Tutupnya nanti dinaikkan lagi ya. Keluaran pasal yang ke-25. Tolong kita baca, kita masuki bagian yang kedua, detailnya saja. Walaupun nanti kita akan masuki lagi, mundur lagi penjelasan soal peti. Tetapi nggak bisa kita melanjutkan dulu, tapi kita baca dulu ini tentang tutup ini, yaitu Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai 20 ya. Saya minta Purnama tampilkan aja yang saya tulis. Gambarnya ini terima kasih di apa ya? Tutup. Ya, mari baca ya. Keluaran pasal 25 ayat 17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, ya, dan 1,5 hasta lebarnya. Ya, bukan itu ya, ditampilkan dulu sama nama. Ya.
yaitu dalam tutup pendamaian ya. Tutup pendamaian nomor 11 ya. Ya, pendamaian. Ya, ulangi sekali lagi. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Dari emas murni, lihat ini. Ini menunjukkan betul tidak ada kayu. Menunjukkan Allah pribadi. Emas murni. Baca terus. 2,5 hasta panjangnya Ya, dan 1,5 hasta lebarnya. ya, tingginya tidak diberitahu. Menunjukkan kesatuan. Lebarnya, sehingga angka ukuran itu nanti kita lihat. Itu ukuran daripada salib. Sebab peti perjanjian ukurannya gitu kan, 2,5, 1,5, 1,5. Itu nanti diambil dari ukuran korban, mesbah korban bakaran, 5, 3, dan 3. Di situ ketika gereja itu ada angka setengah, 2,5, Yesus 2,5, hanya jadi satu dia. Kesatuan yang luar biasa oleh korban Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Nanti kita akan ke sana. Tapi kita ikuti dulu pembacaan ini. Baca terus. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Terus. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini Ya. dan Ujung sebelah sini ya. Terus. 1 kerup pada ujung sebelah sana. Ini ya, sebelah sini dan sebelah sana. Baca terus. Seiras dengan tutup pendamaian Kata itu. seiras artinya tadinya satu balok emas ditempa dia. Jadi ini tidak dilem, tidak dikeling, tidak dilas, tapi dari satu emas utuh ditempa. Jadi begini. Itu soalnya dikatakan seiras. Jadi ini tidak ditempelkan atau ini dibuat dulu di sana, baru tempelkan di sini pakai paku keling atau dilem, tidak. Tapi dari satu batang emas ditempa terus ribuan kali terus, menunjukkan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pribadi Allah yang Tritunggal. Makanya dikatakan seiras. Bahasa ini akan kelihatan di pelita emas, di mana semua kuntum kelopak seiras, tidak ditempel-tempelkan, tapi harus ditempa terus sehingga berbentuk demikian. Berbentuk demikian. Sebab Allah satu dalam 3 pribadinya, dalam 3 sifatnya yang luar biasa. Sementara gereja banyak, maka jadi penaga disambung, tetapi ditutup sekarang menjadi satu kesatuan dengan Allah. Ayat 19. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Ya. Seiras dengan tutup. Seiras. Ya. Ini penting sekali. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah. Terus Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. jadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu pribadi Allah. Dia bukan 3, 1. Betul-betul 1. Tapi dalam dia menggerakkan fungsinya, dia bisa bergerak dengan rohnya. Dia bisa bergerak dalam wujud pribadinya sebagai anak, sebagai bapa, sebagai roh. Baca terus. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Nah, mengembangkan. Ini. Kerup ini. Pribadi Allah, pribadi dan Allah roh lalu mengembang. Baca terus. Ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Ya, terus menurut tutup pendamaian terus. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Nah, mereka saling berhadapan nih, saling memandang. Baca terus. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup Ya, itu. rupanya mereka menghadap ke sini. Apa sih yang dia? Kalau tadi dia tertutup, berarti dia menghadap kepada gereja Tuhan. Jadi Allah melihat korban Kristus sehingga manusia yang berdosa ini tidak dilihat dosa kita. Amin ya. Amin, Tuhan. Sehingga selalu mengatakan dia tidak lihat dosa kita.
Tapi yang dilihat korban Kristus itu. Makanya di sini ini menunjukkan korban Kristus, pribadi yang disalib dengan darahnya. Ke situ Allah melihat. Sehingga karena ini menutup gereja, sehingga gereja tidak lagi dilihat Tuhan kesalahannya. Yang dilihat adalah korban Kristus yang telah menyelamatkan dia. Ke situ dia. Itu makanya dia nanti menjadi pembela. Di dalam Roma dikatakan, ketika kita di dalam pengadilan, dia jadi pembela. Dia menyatakan, ini sudah ditebus. Dia membela kita dalam seluruh pengadilan apapun. Sehingga Kristus yang adalah Allah menjadi pembela dalam bahasa Roma, pasal 8. Kristus yang telah mati bahkan bangkit, dia menjadi pembela bagi kita. Jadi sekarang kita lihat di sana gereja itu, betul-betul dibela oleh Allah Tritunggal. Gereja yang mana? Tentunya kita lihat menurut Keluaran ini, yang sudah dibentuk mulai Keluaran pasal 25 ayat 10. Sudah dibentuk dengan baik. Ya, sudah dibentuk dengan baik sampai kepada yaitu ayat yang ke-16. Baru ayat 17, datanglah yaitu tutup ini. Nanti akan kita lihat, kita belajar sedikit. Sudah dikatakan tutup pendamaian. Saya sedikit cari dalam bahasa-bahasa Ibraninya supaya kita mengerti betul apa yang dimaksud dengan tutup pendamaian ini. Selesaikan baca, udah habis ya? Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh. Nah, udah lewat. Hukum. Ya, udah sampai di situ aja, itu sampai ayat 20. Ayat 20 ya, ayat 20 sekarang. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Terus. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka Ya, kerup-kerup kepada itu. tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Iya, sampai di situ membacanya. Sekarang kita lihat. Bahasa Indonesia mengatakan tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Bahasa Ibrani mengatakan kaporet. Kaporet. Kata dasarnya kipur. Dalam bahasa jamak kalimat ini. Ya, kipur. Jamak. Kipur ini expiate. Expiate. Dalam bahasa Inggris. Expiate. Memperbaiki kesalahan. Menebus dosa. Ya, kita lihat. Makanya tadi kita lihat. Sehingga manusia itu seperti tidak pernah berdosa. Kenapa? Yang dilihat Allah tutup itu. Dia memperbaiki kesalahan, menebus dosa. Terus naikkan. Bahasa Yunaninya hilasterion. Place, bukan dalam bentuk geografis tapi objek. Sebab Yesus itu bukan geografis tapi objek. Place of propitiation. Yaitu tempat pendamaian, Yesus pribadi. Sebab kalau place nanti menunjukkan lokasi. Tetapi ketika dikatakan place bukan menunjukkan lokasi tapi objek. Jadi Yesuslah tempat pendamaian itu. Yang memberikan kepuasan bagi Allah, korbannya itu. Itu arti daripada tutup itu. Jadi kalau kita mau dibentuk menjadi gereja yang sesuai dengan ukuran Allah, berfungsi sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan standar Allah, ukuran-ukuran Allah, akhirnya kita lihat bahwa Allah hanya melihat terus ke arah gereja. Tidak langsung dia lihat, tapi Yesus yang memiliki gereja. Yesus yang memiliki gereja terus dipandang oleh Allah. Sementara Yesus menutup gereja dengan tutup pendamaian. Sehingga gereja itu terlindung oleh karena korban Kristus dan menjadi memuaskan hati Tuhan. Sebab propitiation itu memuaskan sebenarnya. Meredakan, mendamaikan. Karena ada keributan, ada pertengkaran, bagaikan keributan suami istri. Keributan suami istri kan kalau tidak diredakan, terus ribut, terjadi perceraian. Sebab manusia itu dikatakan menjadi istri daripada Allah. Tapi karena iblis masuk, dosa masuk, terjadi keributan. Ribut dengan siapa? Ribut dengan Allah. Karena apa? Tubuh Allah itu diambil oleh iblis sehingga ribut. Bagaikan nikah yang selalu ribut karena terjadi masuk oknum lain ke sana. Nah sekarang datangnya Yesus diperdamaikan keributan ini.
Sehingga Allah dipuaskan dengan datangnya gereja yang sudah diperbaiki oleh Kristus. Itu arti tutup pendamaian. Jadi tutup pendamaian itu meredakan murka Allah, mendamaikan Allah dengan manusia, sehingga datanglah damai sejahtera. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2. Kamu dulu tidak bagian dari Allah, yang tidak ada urusan dengan Kristus. Sebenarnya kamu telah mati, tetapi sekarang oleh Yesus yang telah disalibkan, menutup kita, hanya terjadi diredamkan keributan itu. Dalam bahasa Arab dikatakan talak 1, talak 2, sampai talak berapa? Talak 3. Keributan yang terus. Tetapi Yesus datang, namanya hilasterion, tutupan grafirat. Jadi bagaimana supaya kita mengalami ini? Maulah dibentuk oleh Tuhan. Selama kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, tidak akan mau Yesus menutup kita. Begitu kita tidak ditutup oleh Yesus dan korbannya, Allah tidak pernah melihat kita. Dia hanya melihat kita manusia berdosa yang layak menerima murka. Sehingga disebut tutup pendamaian. Place of propitiation. Tempat pendamaian, meredakan, propitiate. Propitiate, kata dasarnya, propitiate, meredakan, mendamaikan. Ini kelihatan dalam Roma pasal 3. Tapi dalam bahasa Inggris tentunya. Coba baca ya Roma pasal 3, 25. Nanti Purnama tampilkan dalam bahasa Inggris supaya kita lihat kalimat ini. Semoga di bahasa Inggris yang ditampilkan di sini bisa. Sebab kalau dia King James, ada juga diganti menjadi atonement. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Nah, jalan pendamaian. Ditulis dalam bahasa propitiate. Keluar dia, propitiation. Keluar dia. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Terus baca. Karena iman, dalam jalan pendamaian karena iman, Ya, dalam darahnya. dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. To declare His righteousness. Menyatakan, mengdeklarasikan. Ya. Untuk mendapat remisi. Ya. To declare His righteousness for the remission. Baca terus. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Sin that are fast. Terus. pada masa kesabarannya. Ya, forbearance of God. Kelihatan di sana. Sehingga ketika dikatakan propitiation, tepat tulisan daripada Roma, tetapi dalam konteks bahasa Inggris. Ini menunjuk tutup pendamaian. Jadi kita ditutup oleh Kristus. Kemanusiaan kita tidak baik. Tapi ketika kita mau diperbaiki oleh firman Tuhan, apa yang terjadi? Hanya berkat melulu. Karena Allah terus melihat kepada Kristus dan Kristus menutup kita. Sehingga kita memiliki otoritas sebagaimana Kristus memiliki otoritas. Sebab di tangan Kristus dikasih segala kuasa dan kekuasaan. Dalam Matius pasal yang ke-28, di tanganku sudah diberikan segala kuasa dan kekuasaan. Asal kita mau menjadi tubuh Kristus yang ditutup oleh Dia, kekuasaan itu menjadi include dengan kita. Tidak bisa dijama oleh alam maut. Itu soalnya kita baca tadi Matius 16. Bagaimana kita mendapat kunci kuasa ini? Karena kita ditutup oleh Allah Tritunggal. Jadi apa yang sedang dikatakan dalam peti perjanjian ini? Kemauan kita dibentuk sesuai dengan ukuran Allah, dengan maksud Allah, dengan kehendak Allah, sehingga yang dimaksud oleh Allah tujuannya demi kebaikan kita. Jadi bukan kita lagi yang berusaha untuk melindungi, menjaga, ataupun untuk diri kita, tapi Allah langsung. Sebab mata Allah terus tertuju di sana. Dikatakan dalam Mazmur, dijaganya seperti biji matanya. Maka maulah kita ini menjadi gereja Tuhan. Itu esensi yang dikejar oleh pelajaran ini. Bukan kalau kita tahu ininya, itunya, ukurannya. Bukan itu yang sedang dimaksud oleh Allah. Tapi dikehendaki oleh Allah supaya kita mau dibentuk sesuai dengan maksud Allah. Sehingga semua dosa-dosa kita masa yang lalu diperdamaikan
Bagaimana cara memperdamaikannya? Karena Yesus menutup kita, sehingga datang kalimat mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan apa? Hidup. Tidak ada orang yang sampai melihat anugerah Allah tanpa melalui saya. Sehingga kita bisa dapat mengerti apa yang ditulis oleh perjanjian baru ketika kita memahami kesatuan peti perjanjian dengan tutup ini. Makanya kita perlu belajar dari perspektif tabernakel ini. So, kalau kita tidak belajar dari sini, kita tidak memahami apa yang sedang dimaksud oleh Injil dan kitab-kitab penggembalaan yang ada dalam perjanjian baru. Sehingga ketika kita melihat ini, hati kita bersuka cita. Dalam tulisan lain, bukan propitiation ditulis atonement, sebab dasarnya sama, artinya sama. Yang naikkan etonnya, memperbaiki kesalahan dengan berbuat kebajikan. Ini kalimat ini hilang, ini nggak ada artinya. Kebajikan, tolong diperbaiki ya. Gak bisa kita baca nih, kebajikan. Kebajikan, ya. Memperbaiki kesalahan dengan berbuat kebajikan. Perhatikan ini yang salah diterjemahkan oleh umat Kristen yang tidak memahami maksud Tuhan. Sehingga dikira dosa itu tertutupi ketika kita berbuat kebajikan. Bukan. Yang berbuat kebajikan itu Tuhan Yesus. Amin umat Tuhan. Yesus berbuat kebajikan kepada kita, akhirnya kita apa? Tidak dilihat dosa. Amin umat Tuhan. Jangan seperti yang dilakukan oleh yang salah imannya. Dengan berbuat baik kita kepada orang, dosa kita diampuni. Ini kesesatan. Sebab bukan itu pengertian daripada bahasa ini. Eton, propitiation, kebajikan yang baik dari Allah, itu mengakibatkan perbaikan atas kesalahan kita. Itu yang dimaksud. Makanya ketika datang orang kepada Yesus mengatakan, guru yang baik, apa dikatakan Tuhan Yesus? Tidak ada yang baik selain Allah. Sehingga kita diperbaiki kesalahan kita oleh perbuatan baik dari Allah. Salam umat Tuhan. Salam umat Tuhan. Masih bisa ditangkap ini? Walaupun saya suaranya kencang-kencang. Kata dasar, atonement. Kata sifatnya jadi begini. Perbaikan kesalahan, penebusan dosa. Itulah berkatnya ketika kita mau dibentuk. Terus, ya, kaporet. Sebagai sana tadi. Dalam bahasa Ibrani. Kaporet. Kaper dikatakan. Dalam bahasa lain, kabar ini dikatakan the mercy seat. Mercy seat. Itu tahta kasih karunia. Allah duduk bertahta, tapi tahtanya bukan tahta hukuman, tahta kasih karunia. Sehingga gereja itu lihat, gereja itu sekarang apa yang kau ikat di dunia, tadi kata apa? Di sorga, itu maksud kasih karunia. Sehingga gereja itu bagaikan tahta yang mendatangkan kasih karunia. Kemana-mana gereja bekerja mendatangkan kasih karunia. Sebagaimana Tuhan Yesus bekerja di dunia ini selalu mendatangkan kasih karunia. Tidak menghukum dan tidak mencelakakan. Sampai perempuan sundal yang tertangkap itu berbuat zina, dia mendapatkan tahta kasih karunia. Gereja juga harus berperilaku demikian. Ketika kita mengatakan pendeta, imam dan pelayan, apapun kesalahan orang begitu datang ke kita, dia harus mendapat tahta kasih karunia. Amin umat Tuhan. Harus selesai di hadapan kita. Sebab kita pun dibuat oleh Yesus begitu. Apapun kesalahan kita, ketika kita datang kepada Dia, selesai semua kesalahan itu. Gereja juga demikian. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ampuni, mengampuni. Apapun kesalahan, apapun dosa orang, apapun kesalahannya, begitu datang kepada kita, harus terjadi tahta kasih karunia. Itu dipertontonkan oleh Yusuf. Perbuatan daripada saudaranya luar biasa menyakitkan dia. Tapi heran, begitu ketemu dengan saudara-saudaranya ini, terjadi kasih karunia. Kekristenan yang salah, kemanusiaan yang salah adalah ketika kita tidak menjadi tahta kasih karunia. Kita sibuk menyalahkan, kita sibuk menghakimi. Saudara datang kepada kita, kita tolak. Tidak selesai. Harusnya gereja ini, kekristenan ini menyelesaikan semua kesalahan orang.
Sebab untuk itu gereja ada. Makanya dikata, apa yang kau ikat, terikat. Apa yang kau lepaskan, lepas. Itu pengertian daripada tutup pendamaian, cover. Tahta kasih karunia, tutup pendamaian atau tutupan grafiran. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan tutupan grafiran. Setelah terjadi perubahan sastra bahasa Indonesia, hanya berubah menjadi tutup pendamaian. Dirubah lagi sekarang dengan tahta kasih karunia. Tapi bahasa Ibrani tidak pernah berubah, cover, the mercy seat. Coba kita baca, ya, Ibrani pasal 4 ayat 16. Atau mulai dari ayat yang ke-15 mungkin ya. Coba saya cari dulu. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, Ya, yaitu Yesus anak Allah. ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman Iya, kita. berpegang. Sebab itu yang kita akui, bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Amin umat Tuhan. Ini diminta Tuhan. Seringkali kita kan ragu. Begitu ada situasi, ragu, Tuhan adakah di tengah-tengah kita? Padahal saya sudah melayani sekian lama, kok begini nasib saya? Cuma nasib kita urusi. Pastikan Yesus ada dalam kehidupan. Pastikan kehidupan kita dibentuk memang menjadi gereja Tuhan. Itu pegang pengakuan iman itu. Berapa sedihnya kita umat Tuhan, kita iman. Tetapi terus kita tidak kuat dalam pengakuan iman ini. Walaupun kita selalu mengucapkan pengakuan iman. Seperti doa Bapa kami kan, kita selalu ucapkan Bapa kami dalam surga. Tapi kita nggak percaya betul-betul ada Bapa kita. Kita hanya tahu kalimat-kalimat itu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tapi kita nggak tahu apa-apa soal-soal itu. Banyak kali Kristen tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi diucapkan terus. Sedih memang. Dan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Sehingga dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya nggak tahu di mana. Akhirnya kita tidak mendapatkan perlindungan Tuhan. Padahal luar biasa ini. Kedudukan kita, kalau betul-betul kita gereja sesuai yang dikehendaki oleh Allah, luar biasa loh umat. Kita selalu mendapatkan pengampunan dan bisa mengampuni. Kita selalu diberkati dan jadi berkat. Selalu itu. Ayat 14 sekali lagi. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Ya, yang telah melintasi semua langit, siapa itu? yaitu Yesus anak Allah. Ya, Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman iya, kita. pegang itu. Jangan seperti bangsa Israel. Ada kala di tengah-tengah kita, kita berjalan di tempat yang salah sampai ribut terus. Baca terus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Ya, mustahil itu dia tidak turut karena menyatu loh. Menyatu tadi kita sudah lihat peti itu menyatu dengan tutup. Dijelaskan oleh penulis Ibrani. Mustahil Yesus tidak tahu keadaan kita. Mustahil Allah tidak tahu keadaan Yesus karena dia satu dengan Bapaknya. Mustahil itu. Kalau memang kita betul gereja Tuhan, dikatakan di sini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mustahil itu. Kita lihat gambarnya tadi. Tidak mungkin. Sebab satu betul itu. Mustahil. Kita harus berhenti di sini berpikir. Itu sebabnya apapun yang terjadi sama kita, kalau kita betul-betul hidup dalam Tuhan, pasti hati kita diyakinkan, mustahil Tuhan tidak tahu masalah saya. Sangat mustahil Tuhan tidak mengerti apa yang saya rasakan. Gak perlu kita mengatakan, Tuhan kok engkau biarkan saya, kok begini nasibku. Ketika kita mengatakan itu karena kita sendiri merasakan Tuhan tidak bersama dengan kita. Kalau betul-betul kita
rasakan Tuhan bersama dengan kita. Tidak mungkin keluar kata-kata itu. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Sama dan satu. Sama dan sebangun itu. Luar biasa ini. Kita sudah sampai kepada esensinya, maksud peti itu. Setelah kita sekian lama melihat detail-detailnya. Sebab nanti setelah ini kita akan bergerak kepada kayu pengusung. Bergerak gereja itu, pergerakan gereja dia tidak bergerak sendiri. Selalu ada Allah di situ. Selalu Allah di situ. Itu makanya kita lompati soal kayu mengusung. Sebab ke situ kita pergi. Dan kemudian siapa yang bisa usung? Sebab tidak semua orang bisa mengusung peti perjanjian. Terpilih. Cara mengusungnya juga jelas. Sebab pernah Daud salah. Ketika dia mau mengusung peti perjanjian ke Yerusalem, dia gunakan gerobak yang baru, kereta yang baru, malah mati. Sadar dia, yang bisa membawa harus imam. Itu sebenarnya yang bisa menjadi saksi, yang bisa menjadi pelayan harus imam. Imam di sini bukan kalimatnya, tetapi kualitas rohaninya. Coba-cobalah jadi pendeta, coba-cobalah jadi gembala, coba-cobalah jadi penginjil. Ketika kualitas kita tidak sesuai dengan Allah, tidak bisa kita bergerak. Daud pernah coba, malah yang datang air mata, Usa disambar, bingung Daud. Mulai dia mengadakan koreksi secara ketat. Oh, yang salah rupanya salah. Saya hanya dipanggil ibu. Karena kamu kemarin tidak ada, sehingga tidak bisa bergerak. Itu soalnya imam-imam, kedudukan kita di gereja strategis. Tidak mungkin, kenapa gereja makin tutup? Imam-imamnya tidak punya standar. Pasti itu. Pasti itu. Kalau imam-imam itu punya standar, pasti akan mengalami kemajuan. Kalau betul kita imam di Batam Kota dimulai dari saya, betul-betul kita baik, rohani kita maju itu. Bukan hanya maju, bisa merubuhkan tembok Yirik, bisa membelah Sungai Yordan, bisa mengalahkan semua musuh. Tetapi begitu tapisan kita tidak baik, kita coba-coba menginjil, kita coba jadi ketua kelompok, kita coba berkhotbah, berkhotbahlah. Engkau akan temukan kegagalan. Kenapa? Karena dia tidak turut merasakan jeritan hati kita. Coba kalau kita menyampaikan firman Tuhan, hati kita menjerit. Ini jiwa-jiwa ini Tuhan mau diselamatkan. Banyak masalahnya. Berkemurahan engkau. Dia rasa itu. Firman Tuhan yang kita sampaikan diurapi, orang lain sembuh. Amin umat Tuhan. Ini. Tapi ketika kehidupan kita tidak baik, bagaimanapun hebatnya kita berkhotbah, kosong. Jangan coba-coba berbuat itu. Jangan coba-coba berbuat. Sebab kesatuan kita yang diminta Tuhan. Memang menjadi pelayan dikatakan orang yang mengedaki jadi guru luar biasa. Sebab dia menjadi the mercy seat. Asal betul memang kita dibentuk dengan baik. Dan memang itu tujuan Allah. Jadi pembentukan ini yang harus kita kejar. Bukan berkhotbahnya yang harus kita kejar. Sekarang berkata banyak orang Kristen ingin melayani sana, melayani sini, berkhotbah sana, berkhotbah sini. Malah kalau tidak pernah berkhotbah tersinggung ini orang. Karena berkhotbah yang dikejar. Padahal kalau kita dibentuk dengan baik, pasti kita menyampaikan itu. Pasti akan ditutup oleh Tuhan. Pasti akan sangat bermanfaat. Ayat 15 sekali lagi. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita. Sama, terus. Ia telah dicobai, Ya. hanya tidak berbuat dosa. Kesamaannya apa? Sama-sama dicobai. Malah pencobaan kepada Tuhan Yesus jauh lebih berat dari pencobaan kepada kita. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Amen. Tapi kenapa Yesus tidak berbuat dosa? Kita sudah banyak berdosa.
Karena Yesus dibentuk dengan baik. Kita tidak terbentuk. Hanya di situ saja. Ketika kita terbentuk dengan baik, akhirnya kita lihat kita bisa bermanfaat menjadi tahta kasih karunia. Sehingga dibaca di bawahnya, Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu dia. Apa sih penuh keberanian? Mari relakan hidup ini untuk dibentuk menjadi gereja Tuhan. Kita mendapatkan pasti kasih karunia. Relakan hidup ini dibentuk. Kita menjadi tahta kasih karunia dan juga menjadi tahta kasih karunia bagi yang lain. Itu sebenarnya esensi peti perjanjian ini. Sebab ketika ini sudah terbentuk, berjalan bangsa Israel. Berjalan bangsa Israel. Sebab ini berada di ruangan kudus. Ini menjadi inti gereja. Itulah mempelai Tuhan itu. Sehingga bangsa Israel mulai dari pintu gerbang terus berusaha sampai di sana melalui imam besar Harun supaya mereka mendapat berkat dari ruangan maha suci. Alat-alat itu dibuat di sana Allah supaya bisa masuk. Ayat 16 sekali lagi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat Terus dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin umat Tuhan. Masa kita mendapat pertolongan gak bilang amin? Baca sekali lagi. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apa jawaban kita? Amin. Amin. Kapan kita mendapat pertolongan? Ketika pencobaan datang. Indah pada waktu. Dia tempat pengungsian. Sehingga kita bernyanyi tadi, sungguh indah kau Tuhan. Jadi kita menjadi tahta kasih karunia bagi orang lain, sementara juga kita mengalami kasih karunia Allah. Sehingga disebut di sana kaporet ini the mercy seat. Tutup tahta kasih karunia, tutup pendamaian, tutup penggrafirat. 27 kali terdapat di dalam perjanjian lama. Kalimat kaporet ini dalam bahasa Ibrani. Semua menunjuk kepada tutup pendamaian. Pengertiannya cuma itu. Sehingga hati kita sekarang berlomba untuk menghampiri tahta kasih karunia. Berlomba melayani Tuhan. Berlomba mau dibentuk menjadi tubuh Kristus. Makanya dikatakan pembentukan tubuh Kristus. Menyatu. Kesatuan yang solid. Sehati sepikir dengan Kristus. Artinya pasti bertumbuh menurut Efesus pasal yang ke-4. Kesatuan itu. Sebab nanti ketika mengangkat peti perjanjian dengan kayu pengusung, itu bukan hanya mengusung sebenarnya. Di situ terjadi kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Bayangin diangkat kan? Kalau ada yang mengangkat satu orang malah hanya seperti sibuk, ayo angkat. Begitu kalau gotong royong kan? Pernah kalian lihat gotong royong? Sini dulu kami selalu gotong royong karena dicor oleh kita semua ini. Ada orang saya lihat cuma seorang, ayo angkat, tapi dia nggak ngangkat. Ayo, saya lihat dulu. Dan sekarang saya lihat nggak maju rohaninya, karena sedang dia tipu dirinya. Ini nggak baik-baik. Bukan mandor yang diberkati, yang kerja diberkati. Amin buat Tuhan. Makanya dikatakan kerja buat Tuhan, jangan dikatakan jadilah mandor di dalam ladang Tuhan, nggak ada. Yang mau diberkati Tuhan kerja. Kalau tidak mau diberkati jadilah mandor. Memang dunia ini terbalik, mandor yang banyak gajinya yang kerja sedikit kan, makanya berlomba jadi apa? Jadi mandor. Ayo aja. Kalau Yesus nggak mandor dia ikut kerja, malah dia ambil yang paling berat. Betul umat Tuhan? Amin umat Tuhan. Kita ini mau jadi mandor semua.
Sayang sekarang kita nggak begitu banyak kerja bakti. Nantilah kita bangun itu kerja bakti kita kan. Lihatlah. Ayo. Ayo, tapi matanya lihat, kopi udah datang dulu. Heran Mandori, dia lebih dulu haus. Sementara yang kerja nggak haus-haus. Memang itu kalau kita nongkrong selalu kita yang selalu kekurangan. Tapi kalau orang kerja nggak ingat makan. Coba kalau kita kerja di sini, nggak ingat dunia ini penuh dengan kekurangan. Amin umat Tuhan. Karena kerja buat Tuhan manis ya. Tapi kalau kita nongkrong, kekurangan melulu. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Imamat sedikit lagi, kita belum menjelaskan ini, tutup pendamaian ini. Supaya ini pembentukan Yesus menjadi manusia Allah yang berkorban. Diklik sedikit lagi pendamaian. Dalam bentuk kurban-kurban yang dipersembahkan dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7 khususnya digunakan kata kurban bakaran yang diartikan pemuasan, propitiation. Sesuanya dikatakan di situ kalau bangsa Israel mau datang menghadap Allah di kemah pertemuan, mereka harus memberikan kurban bakaran, burn, sacrifice, kurban bakaran. Inilah menunjukkan korban Kristus yang memuaskan hati Tuhan. Supaya akhirnya mereka bisa meminta apa-apa kepada Tuhan. Ada apa-apa yang mau diminta bangsa Israel, mereka ke peti perjanjian ke ruangan Maha Kudus dengan membawa korban bakaran. Yaitu dengan membawa hidup yang menyerah total kepada Tuhan, seperti bagaimana Yesus menyerahkan hidup. Itu membuat semuanya memuaskan hati Tuhan. Maka kita puaskanlah hati Tuhan. Puji Tuhan, amin umat Tuhan. Berikan korban bakaran. Dalam Alkitab perjanjian baru, kurban bakaran ini menunjuk pengorbanan Kristus di atas salib. Ya, pengorbanan Kristus di atas salib. Ayat terakhir Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu dia. Menjadi mendapat anugerah tahta kasih karunia, the mercy seat. Baca terus. Karena dialah damai sejahtera Karena dialah, ulangi sekali lagi. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, itu perseteruan. Perseteruan di sini dalam bahasa Inggris percekcokan suami istri. Percekcokan antara nikah. Sebab itu ribut Allah dengan mempelai wanitanya karena datang di sana pribadi iblis, sehingga terjadi perseteruan, percekcokan sampai kepada nanti dua kubu, Israel dengan non Israel. Selalu terjadi perseteruan, merasa dipakai, merasa ini bangsa kafir. Baca terus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, terus ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mercy seat, damai sejahtera. Tutup pendamaian. Ini tutup pendamaian. Baca terus. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Iya, makanya dikatakan Kapolri itu menjadi satu, to be one, menjadi satu, betul-betul satu. Terus baca. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Terus, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Iya. Sehingga beroleh jalan masuk, mata Allah terus melihat. Nah, gereja yang begini kalau bergerak, yang senantiasa dalam pantauan Allah, bergerak kemana-mana, diangkat oleh kayu pengusung, memang dahsyat. Dahsyat. Sehingga kelihatan kedahsyatan gereja itu. Kenapa? Tabisan, imamat pelayanan kita memang memiliki kualitas. Dibentuk dengan baik. Jadi mari umat Tuhan,
supaya kita terus merenungkan dan berdoa. Jangan ribut dengan hal ini dan hal itu. Sebab bukan di situ persoalannya. Mau kita dibentuk. Kalau kita mau dibentuk, akhirnya akan datanglah ayat-ayat di bawahnya ini. Baca terus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, terus. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, Alkitab maksudnya terbagi dua bagian besar. Rasul perjanjian lama, perjanjian baru, nabi perjanjian lama. Di situ dibangun. Alkitab itu jadi pemimpin, jadi guru. Dari awal kita sudah baca tadi, baca terus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, terus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Pasti tumbuh. Segala sesuatu ditambahkan. Baca terus. Rapi tersusun. Nah, rapi tersusun. Terus. Menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus. Di Terus. dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Terus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat Menjadi kediaman tempat Allah kediaman Allah. di dalam Roh. Amin. Amin umat Tuhan. Nah, kalau sudah begini, wah luar biasa. Baru pasal 3 dia akan berbicara tentang yaitu kayu pengusung. Dibaca di rumah. Nanti kita akan masuk kayu pengusung. Memang begitu. Bergerak gereja itu. Dengan segala kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita umat Tuhan. Saya pun harus minta ampun kepada Tuhan. Kurang cakap saya menyampaikan. Terlalu kurang kosakata, juga kerendahan hati, juga kejujuran juga kurang. Doa saya juga kurang. Tapi sama-samalah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Sama-samalah kita rendah hati. Amin umat Tuhan. Sama-samalah kita dibentuk. Tuhan pasti bekerja menolong kita. Mari kita berdiri semua. Kita berikan pujian.